Ibu? Sudah Pak Ustadz. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Waqir kabiran warhamanna saghirana aslih lihajril muslimina fatukramu. Waqir, hormatilah kabiran, orang yang lebih tua. Warhaman, dan sayangilah saghirana, orang yang lebih kecil dari kita. Aslih, perbaikilah lihajril muslimin, kerusakan yang terjadi pada kaum muslimin, fatukromu, maka niscaya engkau akan dimuliakan. Ulangi lagi. Wakir, hormatilah kabiron, orang yang lebih tua. Warhaman, sayangilah saghirana, orang yang lebih kecil dari kita. Aslih, perbaikilah lihajril muslimin, kerusakan yang terjadi pada kaum muslimin, fatukramu, maka engkau akan dimuliakan. Zakaro, sudah menyebutkan an-nadhimu, sang penulis nazam, fi hadzal baiti, dalam bait ini, syu'bata, ini dua cabang iman. Fayuqalu, diucapkan, dikatakan, bil atfi, dengan atof, ala ma marra, atas apa yang telah lewat pada bait sebelumnya. Wa syu'batul khamisatu wa sab'un, adapun cabang iman yang ke-75 adalah tauqirul kabir wa rahmatus shaghir. Tauqirul kabir wa rahmatus shaghir, menghormati orang yang lebih tua, wa rahmatus shaghir, dan menyayangi orang yang lebih kecil. Di sini ya, bab yang akan dibahas itu berkaitan dengan akhlak. Bagaimana ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana berhadapan dengan orang yang lebih kecil dari kita. Juga bagaimana berhadapan dengan orang yang sesama daripada kita, alias seusia, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laisa minna, bukanlah dari golongan kami, man lam yuwaqqir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, walam yarham saghirana, dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari kita, ya. Walam ya'rif, dan tidak mengetahui, li'alimina haqqahu, hak-hak orang alim, ya, yang ada di lingkungan kita. Nah, tiga hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi seorang muslim, ya, ketika dia bermuamalah dengan siapapun. Ketika yang kita hadapi itu adalah orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus, ya, senantiasa menghormatinya. Ya. Sebaliknya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih kecil daripada kita, maka kita harus menyayanginya. Itu merupakan bagian daripada akhlak seorang muslim. Dan yang ketiga itu adalah seseorang
yang menghormati. Yang menghormati. Siapa? Alimina, orang-orang yang alim, orang yang pandai. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu haknya seorang alim, ya, maka sabdanya Nabi bukan masuk dalam golonganku. Ya. Bukan masuk dalam golonganku. Alias ya bukan termasuk akhlak Islam gitu ya. Bahwa seorang muslim yang tidak mengerti hak-hak orang alim, ya, maka itu bukan bagian daripada akhlak Islam. Oleh karena itu, tiga hal inilah apabila kita ingin dimuliakan sebagaimana tadi, fatukrom, maka kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita, menyaingi orang yang lebih kecil daripada kita, dan mengerti tentang hak-hak daripada orang alim, ya, orang yang pandai, orang alim daripada kita. Min ijlalillah, daripada waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillah, salah satu daripada bentuk mengagungkan Allah itu adalah ikramu dzisyaibatil muslim, menghormati orang yang sudah beruban. Menghormati orang yang sudah beruban berarti siapa? Orang yang lebih tua daripada kita. Jadi jangan sampai kita berhadapan dengan orang yang lebih tua karena kita merasa lebih tinggi dari dia dari sisi harta dan ilmu misalnya, kita menjadi orang yang sombong. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Akhlak seorang muslim tidak dibenarkan untuk menyombongkan diri atau bahkan mengagungkan dirinya di hadapan orang yang lebih tua. Ya. Atau dia zalim kepada orang yang lebih kecil darinya. Ya. Atau junior ya. Dia zalim kepada junior. Nah, ini terjadi. Sekarang kalau kita lihat ya, muncul kasus pembulian. Seorang dokter dibully. Ya, dia dibully karena junior. Karena junior, ya, oleh seniornya itu dibully sampai dia katakanlah menurut polisi katanya bunuh diri. Stres. Jadi menurut kita ya, seakan dokter itu sesuatu yang luar biasa, wah gitu kan. Dalam pandangan zahir kebanyakan orang, tapi ketika dia merasakannya sendiri itu ternyata stres juga gitu. Dia tidak merasa bahagia, bahkan dia melakukan bunuh diri menurut polisi ya. Tapi wallahu alam kan kita tidak tahu motifnya itu seperti apa. Tapi kita melihat ya, dalam kasus ini ternyata ada kezaliman kepada orang yang lebih kecil daripada para dokter yang senior tadi. Ya, juga kita bisa menyaksikan di sekolah-sekolah, ya kan, adanya pembulian untuk orang-orang yang lemah. Ya. Juniornya betul-betul dizalimi oleh seniornya. Nah, ini banyak terjadi. Maka bagian daripada akhlak Islam adalah menyayangi orang yang lebih kecil. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, gimana kan nih bocahnya nakal gitu kan ya. Anak kecilnya ini dia menyombongkan diri lah gitu ya. Seenaknya aja. Nasihati sebagai orang yang lebih tua.